Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, hari ini kita akan diskusi mengenai salah satu tugas yang saya berikan terkait dengan materi kita sebelumnya mengenai konsep bioteknologi dan produk-produk bioteknologi seperti bagaimana bioteknologi diterapkan dalam replikasi DNA atau mungkin dalam menghasilkan produk-produk bioteknologi seperti tanaman transgenik dan lain sebagainya yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk tugas hari ini yang akan dipresentasikan itu adalah tugas dari Rizka Arianti di mana tugas Rizka Arianti mengangkat kasus mengenai cloning pada manusia, bagaimana hukumnya, pro dan kontra mengenai cloning tersebut dan kaitannya dengan hukum Islam, bagaimana Islam memandangnya. Baik, jadi dalam diskusi kita hari ini itu akan dibagi menjadi 2 sesi Jadi sesi pertama itu adalah pemaparan atau presentasi oleh Saudara Rizka selama sekitar 5 sampai 7 menit. Kemudian dilanjutkan diskusi sekitar 10 sampai 20 menit ya. Jadi saya persilahkan untuk Rizka menampilkan PowerPoint-nya yang kemudian nantinya dipaparkan. Silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pro dan kontra cloning manusia di Indonesia dan bagaimana Islam memandangnya. Pertama yaitu mengenai apa itu cloning. Cloning adalah suatu proses kreasi penciptaan sel atau organisme baru secara ekseksual yang merupakan salinan genetik dari organisme terdahulu. Proses cloning mengarah pada rekayasa genetika untuk menciptakan kehidupan baru dengan cara menyalin data sel dari inang yang masih hidup. Sederhananya, cloning dapat dipahami sebagai proses menciptakan salinan fisik dari suatu makhluk hidup yang memiliki jenis yang sama dengan identik secara genetik. Masuk pada pembahasan pro dan kontra mengenai cloning. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Setelah sukses mengkloning seekor domba secara sempurna, muncul ide untuk melakukan cloning pada manusia. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di publik internasional. Mereka yang pro menganggap bahwa cloning manusia perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas dan eksistensi. Sementara mereka yang kontra beranggapan bahwa cloning pada manusia sehingga kita masuk pada keuntungan cloning manusia. Yang pertama, memperbaiki kerusakan gen dan organ, mengobati infertilitas, memperpanjang usia, mempercepat pemulihan cedera traumatis, dan modifikasi genetik. Sedangkan kerugian cloning manusia yaitu yang pertama, dampak biologis tidak dapat diprediksi. Yang kedua, membuka kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Memicu proses penuaan yang lebih cepat, bertentangan dengan etika agama, mengganggu keseimbangan alam, mendegradasi nilai kehidupan manusia, dan potensi untuk eksploitasi. Hukum Indonesia mengenai cloning manusia. Cloning secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan cloning merupakan metode prokreasi tanpa melalui proses aseksual, maka hal tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah, sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kita masuk pada pandangan ulama tentang cloning. Hukum cloning pada manusia, menurut Syekh Yusuf Qaradawi,
adalah haram. Menurutnya, ini dapat merusak kehidupan seseorang dan juga mempercepat kematian orang yang dikloning dan hasil kloningnya. Cloning ini juga akan menimbulkan kekan yang sebagiannya telah tampak, sedangkan lainnya belum. Yang kedua, pandangan ulama tentang cloning yaitu Syekh Muhammad Hussein Fadullah menyatakan bahwa cloning pada manusia, cloning tidak berarti manusia terhadap pencipta Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cloning itu tidak serta-merta manusia mengganti kedudukan Tuhan. Ilmuwan itu tetap manusia dan ciptaan Tuhan, sedangkan cloning itu adalah tanda-tanda keagungan Tuhan yang hendak diperlihatkan kepada manusia. Cloning ini juga mempunyai banyak manfaat untuk membangun generasi manusia. Dan bagaimana hukum Islam memandangnya? Ya, jadi di sini mengenai cloning tentunya ada pro dan kontra ya. Nah, silakan kalian menanggapi mengenai kasus cloning ini. Apakah Anda menganggap ini sesuatu yang baik atau memiliki banyak keuntungan dibandingkan kerugiannya, ataukah malah sebaliknya? Ya, silakan. Jadi untuk tanggapan ini sebelum Anda menanggapi harus menyebutkan nama program studinya dulu ya. Kemudian namanya. Silakan siapa yang ingin menanggapi pertama kali? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarak dari. Di sini saya kontra mengenai cloning pada manusia. Ya, kenapa kontra? Bisa dilihat pada slide 5, kerugian akibat cloning manusia itu lebih besar daripada keuntungan. Sementara kerugian itu ada 7 dan keuntungan hanya ada 5. Salah satunya itu mengenai kerugian yang nomor 4 bertentangan dengan etika agama. Kan sudah dijelaskan. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya itu cloning menurut Syekh Yusuf Qadorawi adalah juga mempercepat kematian orang yang di-cloning dan hasil cloningnya. Cloning ini juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sebagainya telah tampak, sedangkan yang lainnya belum. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di situ sudah jelas kita tidak boleh melampaui batas kekuasaan Tuhan. Itu memang haram hukumnya, Bu. Selain itu mengganggu keseimbangan alam. Saya sebagai mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian, Bu ya. Ini cloning ini mengganggu sih keseimbangan alam yang seharusnya manusia itu sudah waktunya untuk meninggal atau bagaimana. Ini bisa di-cloning untuk memperpanjang kehidupannya, Bu. Karena sementara sebagian manusia di muka bumi ini tidak semuanya baik, Bu. Ada yang berperilaku buruk, ada yang berperilaku, pokoknya ada yang berperilaku buruk, ada yang tidak baik, Bu. Selain itu digunakan dalam kejahatan, mereka bisa menggunakan ini sebagai kejahatan karena orang yang memperpanjang hidupnya itu dari orang misalnya yang jahat itu melakukan terus kejahatannya, Bu, karena tidak mati-mati. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Oke. Ya, jadi Husni Mubarak di saya sini kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi menurut Husni Mubarak, dia kontra ya terhadap cloning ini. Nah, bagaimana, ada yang ingin menanggapi tentang pendapatnya Husni Mubarak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sri Wardana dari Teknik Industri. Ya. Kalau menurut saya, pro, karena ini adalah salah satu pengembangan
teknologi yang sekiranya bisa membantu seperti orang-orang yang sulit mempunyai anak seperti itu. Walaupun ada kerusakan-kerusakan alam yang ditimbulkan, saya kiranya dalam proses cloning itu ada yang namanya rekayasa genetika. Jadi sel-sel atau sifat-sifat turunan yang diturunkan kepada hasil cloning tersebut bisa dimodifikasi. Jadi sekiranya bisa ada pengembangan-pengembangan lebih lanjut supaya cloning ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang ingin menambahkan atau mungkin ingin menanggapi dari tanggapannya Suli Wardana? Silahkan. Dari kimia barangkali? Kalau saya boleh menanggapi, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Bu Hatip, Bu. Dulu ya. Dari kimia dulu ya. Mengenai... Ya, Bu. Bisa saya persilakan dulu dari kimia, Dek, ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti baru saya persilakan lagi ke Husni. Silakan, yang dari kimia tadi ingin menanggapi, silakan. Baik, itu tanggapan dari Hatip ya, dari Prodi Kimia. Ya, jadi di sini sebenarnya Hatip memberi tanggapan mengenai dampak positif dan negatifnya ya. Ya jadi bukan artinya di sini tidak memihak ya Hatip ya, apakah Hatip ini pro ataupun kontra karena masing-masing memiliki efek negatif dan positifnya. Ya, begitu ya Hatip ya? Iya, Bu. Oke, jadi Hatip di sini netral ya, tidak pro ataupun kontra karena masing-masing dari cloning ini ada dampak baik dan buruknya. Ya, baik. Tadi Husni mau menanggapi lagi, silakan Husni. Iya, Bu, saya, Bu. Ya, Rosalinda silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Rosalinda Nurhamsa dari Prodi Kimia. Kalau menurut saya itu kalau saya Bu kontra Ibu. Ya, kenapa kontra? Cloning manusia kita telah melanggar kode etik sebagaimana manusia lebih banyak karena dengan cloning manusia kita telah melanggar kode etik presentasi oleh Rizka, itu lebih banyak kerugian yang diciptakan nih Bu dari cloning manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, baik. Terima kasih Rosalinda. Ya, jadi Rosalinda juga kontra ya dengan cloning ini karena menganggap cloning ini lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungan yang diberikan. Ya, mungkin dari Muhammad Nur Imam ada tanggapan, Muhammad Nur Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Muhammad dari Prodi Teknik Industri. Ya. Karena saya melihat masih banyak kerugian terhadap cloning ini tersebut. Dari Suli bilang teknologi ini akan terus berkembang, tetapi saat ini masih banyak kerugian yang ditimbulkan dari cloning. Jadi karena kita dapat melihat dari negara Indonesia sendiri bagaimana pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat tinggi. Dengan adanya cloning, teknik cloning ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. Jadi dengan adanya cloning, ketersediaan bahan pangan itu dapat meningkat juga, dapat memenuhi manusia sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia penduduknya itu ya, jadi dapat disimpulkan di sini Rizka pro atau kontra Rizka? Karena tadi agak terputus-putus, saya tidak terlalu jelas mendengar. Kalau saya Bu pro terhadap cloning ini ya.
Bioteknologi ini dapat dihasilkan utamanya dalam cloning ini bisa menghasilkan generasi manusia yang lebih baik lagi, tapi tentunya ada jika dikaitkan dengan pandangan Islam mengenai cloning ini juga ada banyak firman-firman Allah yang menentang tentang cloning ini. Ya, jadi mungkin itu kesimpulan yang bisa saya berikan.